Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Mazmur 77 ayat 3 demikian firman-Nya. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam realita kehidupan di dunia, pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai kesusahan, berbagai pergumulan, dan berbagai penderitaan. Dan dalam menghadapi berbagai kesusahan tersebut, manusia memiliki berbagai cara dan sikap terhadap kesusahan-kesusahan tersebut. Sikap yang pertama, yang umum adalah mengeluh dan meratapi nasib. Sikap yang demikian akan membuat hidupnya seolah yang lebih menderita daripada orang lain. Dan orang yang senantiasa mengeluh dan meratapi nasib tersebut, meratapi keadaan, akan fokus dengan permasalahannya. Dan ketika kita fokus dengan permasalahan, maka permasalahan itu, penderitaan itu, pergumulan itu akan kemudian menjelma semakin besar, dan menjadi monster yang menakutkan. Maka dengan demikian, mengeluh dan meratapi keadaan tidak akan pernah mengubah situasi menjadi lebih baik, dan tidak ada jalan keluar di sana, malah akan memperumit dan membuat kita terjerumus semakin dalam ke dalam persoalan-persoalan tersebut. Maka sikap ini patut kita hindarkan. Yang kedua, lari dari kesusahan. Ada orang ketika menghadapi problem, menghadapi pergumulan dan kesusahan, dia tidak menghadapi realita yang ada. Dia mencoba menghibur diri dengan melarikan diri dari masalah itu, mencari hiburan di tempat yang lain. Mungkin ke lapo, ke kafe, dan tempat-tempat keramaian yang lain. Tetapi lari dari masalah hanya menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah tidak akan pernah terselesaikan. Dan sikap yang demikian juga tidak akan baik dalam kehidupan. Yang ketiga, menyalahkan. Menyalahkan waktu. Mengatakan, seandainya dulu saya cepat datang, seandainya tidak melakukan begini, banyak andai-andai di dalamnya. Kemudian menyalahkan orang lain, ini gara-gara kamu. Kalau kamu tidak melakukannya, maka ini tidak akan terjadi. Menyalahkan diri sendiri. Tetapi yang lebih parah adalah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mendengar doaku, dan kalimat-kalimat negatif yang lain. Sikap menyalahkan dalam situasi pergumulan dan penderitaan sekali lagi tidak menolong kita, dan permasalahan tidak akan selesai. Tetapi yang keempat adalah mencari Tuhan, berlari kepadanya, dan berserah kepada Tuhan. Dengan menyerahkan persoalan permasalahan kepada Tuhan, maka kemudian permasalahan itu akan selesai dengan baik seturut dengan rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang dilakukan pemazmur, dan itu kiranya yang kita lakukan. Mencari, lari, dan berserah kepada Tuhan. Pertama sekali kita harus mengingat perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Di ayat 12, pemazmur mengatakan demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Dengan mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita sekarang, apabila kita berdiri dan hidup sekarang, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan telah menyertai kita. Dengan melakukan evaluasi tersebut, maka pada hari menghadapi kesusahan itu, kita masih mampu berseru Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Dengan keyakinan hingga di sini Tuhan menyertai kita, maka kita kemudian punya kekuatan kemampuan seperti Paulus berseru, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kemudian ayat 13-14 menyebut-nyebut dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Di ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus.
Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Merenungkan perbuatan Tuhan di masa lalu, menyebutkan itu tiap-tiap waktu di dalam kehidupan, memampukan menguatkan kita untuk yakin sampai di sini Tuhan menyertai, dan memampukan kita menghadapi realita yang ada dengan satu keyakinan. Bila dulu banyak perkara besar yang telah dikalahkan oleh Tuhan dan hidup kita dimenangkan dalam perkara-perkara itu, maka perkara yang sekarang juga Tuhan hadir untuk memenangkan kita. Selanjutnya kita harus percaya bahwa bila kita sampai di sini adalah karena Allah menuntun kita. Di ayat 21 dikatakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Umat Israel dituntun oleh Allah di gurun. Demikian juga hidup kita dituntun oleh Allah. Dan ini kemudian mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menjanjikan tidak ada gelombang di depan. Allah hanya menjanjikan Dia akan menyertai kita. Kepada murid-muridnya juga Tuhan Yesus berjanji, lihatlah aku menyertai kamu senantiasa sepanjang zaman. Saudaraku, apapun problem, apapun permasalahan, apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita berserah kepada Tuhan dan berjalanlah beserta dengan Tuhan. Ingat perbuatan-perbuatannya dan yakinlah Tuhan akan menuntunmu melewati gurun dunia. Tuhan akan menuntunmu melewati gelombang pasang dan samudera itu, dan akhirnya kamu akan dimenangkan. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat dimenangkan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesetiaan dan cinta kasih-Mu yang menyertai hidup kami dari masa lalu hingga pada masa saat ini. Dan ketika kami menghadapi permasalahan sekarang Bapa, Tuhan tetap setia, memenangkan kami dari setiap perkara, menuntun kami hingga akhir perjalanan hidup kami menuju Yerusalem yang baru. Menangkan, hiburkan, dan tuntun kami hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berjalan dengan Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.